warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari kelompok 11. Saya akan membahas tentang sistem informasi kualitas jasa. Yang pertama, peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Sistem informasi sendiri adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Ada 5 petunjuk sebagai berikut dalam mengembangkan kualitas jasa yang efektif melalui sistem informasi. Yang pertama, mengukur besarnya harapan pelanggan atas pelayanan. Yang kedua, menentukan letak titik berat kualitas informasi. Yang ketiga, memahami pendapat yang dikeluarkan oleh pelanggan. Yang keempat, menghubungkan kinerja pelayanan dan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kelima, menjangkau seluruh karyawan. Dan yang kedua, integrasi sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Yang pertama, sistem pencatatan internal. Sistem informasi paling dasar yang digunakan oleh para manajemen pemasaran adalah sistem pencatatan internal, yang termasuk di dalamnya adalah mengenai pemesanan, penjualan, harga, tingkat persediaan, piutang hutang, dan lain sebagainya. Dengan menganalisis informasi ini, para manajer pemasaran menentukan berbagai peluang pasar dan masalah yang penting. Yang ketiga dan selanjutnya akan dilanjutkan Abdurrahim. Integrasi sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Yang kedua adalah sistem riset pemasaran. Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan data, analisis, serta pelaporan data yang sistematis dan temuan-temuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan bersama. Sistem pendukung keputusan pemasaran adalah pengumpulan data, sistem peralatan dan teknik yang terkoordinasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung. Sistem ini dimanfaatkan organisasi dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan bisnis dan lingkungan, serta mengubahnya sebagai dasar rekomendasi bagi tindakan atau keputusan strategi pemasaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang integrasi sistem informasi kualitas jasa dalam perusahaan. Yang keempat yaitu sistem intelijen pemasaran. Di dalam sistem intelijen pemasaran ini, mereka memberikan data-data yang terjadi atau bisa disebut dengan happening data. Hal ini sejalan dengan pengertian sistem informasi pemasaran sebagai perangkat, prosedur, dan sumber yang digunakan oleh para manajer untuk memperoleh informasi harian dalam lingkungan pemasaran perusahaan. Di dalam pendekatan-pendekatan untuk riset jasa terdapat 4 pendekatan yang harus kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, survei transaksi. Yang kedua yaitu survei karyawan. Sedangkan yang ketiga, survei pasar total. Dan yang terakhir yaitu menampung keluhan, komentar, serta pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Agnesia. Halo guys, saya Agnesia Yuli Widastuti, NIM 180301142. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat citra. Dalam hakikat citra perusahaan, yaitu apabila suatu perusahaan memiliki citra yang kuat apabila nama perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan luas dan memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Hakikat citra identitasnya terdapat 9 diantaranya, yaitu yang pertama yaitu memiliki atau mempunyai manajemen kualitas yang baik. Yang kedua, dapat diukur dari laba atau penghasilan yang diperolehnya. Yang ketiga yaitu perhatian yang tinggi terhadap kualitas, lingkungan, bahan mentah, dan tingkat keamanan.
Yang keempat yaitu mempunyai kesan baik dari sudut pandang karyawan. Yang kelima, selalu melakukan pembaruan atau inovasi. Yang keenam, memiliki harapan untuk berkembang lebih lanjut di masa yang akan datang. Yang ketujuh yaitu selalu berorientasi pada keinginan-keinginan konsumennya. Yang kedelapan yaitu mempunyai kualitas barang dan jasa yang tinggi. Yang terakhir yaitu aktif dalam memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas perusahaan. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi citra yaitu terdapat kepemimpinan. Pada kepemimpinan ini terdapat faktor-faktor yaitu kebijaksanaan strategi, kebijaksanaan SDM, pengelolaan kekayaan, pengelolaan proses, kepuasan konsumen, kepuasan karyawan, tanggung jawab sosial, dan yang terakhir yaitu hasil usaha. Halo buat semuanya. Sekian dari presentasi kelompok kita dari kelompok 11 dan mohon maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan. Nah, untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen saya yaitu Ibu Amal Rizky atau yang biasa kita panggil Ibu Kiki, dan buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.